kecil. Jadi N kecil itu sebagai lambang jumlah sampel yang diteliti, sedangkan N besar itu adalah jumlah populasinya. Gitu ya. Nah, jadi untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang di tabel 2.4 ini tuh ada langkah-langkahnya. Nah, ini. Langkah yang pertama kita coba mengurutkan data terkecil sampai terbesar atau X-min dikurang X-max. Ya. Tapi saat ujian mungkin saran saya bisa nge-skip langkah 1 ini, tapi ada cara lainnya. Ya, nanti saya tunjukkan. Nah, yang kedua, menghitung jarak atau rentang. Nah, rentang ini disimbolkan dengan R, yaitu data tertinggi X-max ya dikurangi data terendah X-min. Gitu. Jadi kenapa kita harus tahu rentangnya? Karena akan digunakan untuk menghitung ini antar panjang kelas ya gitu. Terus yang poin ketiga, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kelas. Nah, di sini kita menghitung jumlah kelasnya dengan pendekatan Sturges, yaitu jumlah kelas atau K ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N kecil. Ya, tolong diperhatikan di sini ya. Gitu ya. Jumlah sampel yang kita gunakannya ada berapa gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini adalah di jumlah kelas ini kita harus melakukan pembulatan ya, apakah ke atas atau ke bawah itu tergantung nanti. Kemudian nomor 4, menghitung panjang kelas. Tadi kan kita sudah menghitung rentangannya yang poin 2. Nah, panjang kelas ini kita peroleh dari rentang dibagi jumlah kelas gitu. Jadi kenapa kita harus menghitung dulu poin 2 dan poin 3, karena ini akan kita gunakan untuk menghitung panjang kelas intervalnya. Nah, kemudian di sini nomor 5, menentukan batas data terendah atau ujung data pertama. Gitu ya, untuk tahu LCL1-nya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk yang poin 5 kadang tidak terlalu kita gunakan ya untuk tepi bawah dan tepi atasnya gitu. Cukup dengan menggunakan batas bawah dan batas atasnya aja kayak gitu. Kemudian ya sudah, ketika kita sudah mengetahui langkah 1 sampai langkah 4 ini, kita buat tabelnya. Nah, misalkan di sini ya ada contoh 2.8, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi gitu ya, untuk mengetahui nilai-nilai statistika industri, ya nilai ujian dari 70 peserta gitu ya. Nah, tadi kan langkah pertama itu adalah kita harus mengurutkan data dari data terkecil sampai terbesar. Kebayangnya kalau kita menulis ulang seperti ini gitu, ini akan memakan waktu sekali gitu ya. Jadi saran saya karena tujuannya apa? Kita kan harus tahu nilai terkecil sampai terbesarnya dulu kan ya, untuk tahu nilai X-min dan X-max-nya. Jadi kalau saya caranya adalah dari baris pertama nilai terkecilnya dulu gitu ya, nilai terkecil, nilai di sini nilai terbesarnya gitu. Di baris pertama itu nilai terkecilnya adalah 66. Dan di baris pertama itu nilai terbesarnya adalah 90 gitu ya. Kalau nanti ujian saya iseng ngasih soalnya ada 100 peserta gitu. Gak mungkin kan kalian harus menghitung manual, mengurutkan manual seperti ini gitu ya. Kalau saya caranya gini buat tahu nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Pertama dari baris 1 ini terkecil terbesarnya berapa. Terus dari baris 2 nilai terkecilnya adalah 70. Nilai terbesarnya adalah 81. Gitu ya. Dari baris ketiga nilai terkecilnya adalah 60 karena ini kebetulan di bold ya. Terus nilai terbesarnya ada di 87. Di baris keempat nilai terkecilnya itu adalah 75. Nilai terbesarnya adalah 85. Kemudian dari baris kelima nilai terkecilnya adalah 75 juga. Nilai terbesar adalah 94. Kemudian di baris berikutnya nilai terkecilnya adalah 78. Nilai terbesarnya adalah 84 ya. Nah, di paling bawah nilai terkecilnya adalah 72. Nilai terbesarnya adalah 94. Nah, kita udah punya nilai terkecil, nilai terbesar untuk setiap baris gitu ya.
Kita ambil nilai terkecilnya adalah dari sini adalah dia 60 paling kecilnya. Di sini yang paling besarnya adalah 94. Udah langsung kita dapat nilai terkecil dan nilai terbesarnya gitu ya. Kalau kita melakukan penyusunan data dulu, wah ini pasti lama banget kayak gitu. Dari sini kita langsung bisa menghitung poin 2, itu menghitung jarak atau rentangan R, di mana R ini adalah data tertinggi dikurangi data terendah, yaitu 34 rentangnya gitu ya. Setelah dapat nilai R, kita lanjut menghitung jumlah kelas. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan N kecil ya, di ini jumlah sampel yang kita punya yaitu 70 mahasiswa ya. Jadi di sini jumlah kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log 70. Nah, jadi nanti saat ujian statistika ini wajib menggunakan itu ya, kalkulator. Jadi di sini ternyata nilainya adalah 7,08. Jadi kita bulatkan aja ke bawah. Kecuali kalau nanti misalkan hasil dari di sininya nilai K-nya ini adalah 7,6, ini harus pasti kita bulatkan ke atas menjadi 8 kelas. Gitu ya. Jadi biasanya kalau saya itu kalau komanya kurang dari 0,5 itu bulatkan ke bawah. Tapi kalau komanya lebih dari 0,5 itu dibulatkan ke atas. Gitu, termasuk kalau dia tepat di 0,5 gitu ya. Saya biasanya dibulatin ke atas. Kenapa? Biar nilai tertingginya si 94 ini ntar masuk ke kelas paling akhir. Jadi nanti memang pada saat berjalannya mungkin kita misalkan gini nih, ini misalkan 7,3 gitu ya hasil nilai JK-nya. Tapi ternyata ya udah saya bulatin ke bawah aja deh jadi 7 kelas aja. Ternyata setelah kita lakukan klasifikasi gitu ya, kita masukkan gitu si nilai-nilainya ke dalam tiap kelasnya. Oh, ternyata nilai tertingginya nggak masuk gitu. Ternyata kita harus tetap bulatkan ke atas gitu. Jadi 8 kelas ini mungkin terjadi gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengulang lagi dari awal. Nah, itu untuk jumlah kelas. Kemudian kita harus menghitung poin 4, yaitu hitung interval kelasnya. Itu adalah jadi di sini P lambangnya panjang interval kelas tuh, di mana P ini sama dengan rentangan atau R ya dibagi jumlah kelas. Ya, jadi di sini 34 ya yang tadi kita hitung dari poin 2 dibagi 7 dari poin 3. Ternyata 4,8. Di sini kita harus round up menjadi 5. Ya, gitu. Nah, di sini tadi yang nomor 5 itu mungkin bertele-tele gitu ya. Poin nomor 5 di sini saya mau menjelaskan secara cepat aja. Jadi misalkan gini, kita udah dapat rentangan, udah dapat jumlah kelas, udah dapat panjang atau kelas intervalnya. Kita buat tabel distribusi frekuensi seperti di tabel 2.5. gitu ya. Di sini kita bikin tadi udah tahu bahwa nilai terendahnya adalah 60. Jadi di kelas pertama ini udah pasti nilai batas bawahnya adalah 60. Nah, 60 ini sampai berapa sih? Nah, tadi kita udah hitung dari poin 4, panjang kelasnya itu 5. Ya. Jadi 60 ditambah 5, 65 dikurang 1. Jadi 64 karena jadi si 60 ini dihitung gitu ya. 60, 61, 62, 63, 64. Jadi rentangnya itu 5. Ya. Si 60-nya ikut dihitung, makanya jadi dari batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1 karena kita harus ikut menghitung si batas bawahnya. Dari 64 gitu ya. Lanjut kelas kedua dilanjutkan berarti dimulai di 65. 65 tambah 5 ya, 5 dari mana? Ini ingat panjang kelasnya kita udah dapatkan 5. 65 tambah 5 itu 70. 70 kurang 1 69. Ya, ini hitungan manualnya. Tapi nanti saat ujian saya tidak perlu ini, tidak usah, kalian bisa langsung aja. Misalkan panjang kelasnya 8. 60 tambah 8, 68 kurang 1 67. Berarti batas atasnya 67. 60 sampai 67 berarti. Misal kalau si panjang kelasnya itu 8 ya, kayak gitu. Terus sampai akhir kita kan tadi sudah dapat nih bahwa jumlah kelas yang berdasarkan hasil perhitungan ini adalah 7.
Ya, berarti kita punya 7 kelas. Kita ikuti prosesnya tadi untuk menghitung panjang kelas di setiap kelasnya itu. Diperolehlah di kelas ke-7, yaitu dimulai dari 90 tambah 595 dikurang 194. Nah, inilah kadang di sini gitu ya, kalau kita misalkan jumlah kelasnya ternyata kita kurang gitu. Ya, kita akan tahu ketika nilai maksimum 94 ini dia masuk gak nih di kelas terakhir gitu ya. Jadi di sini alhamdulillah dia langsung masuk gitu ya. Oke, berarti fix di sini kita hanya ada 7 kelas data aja kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke kolom ketiga ya. Ini ada kelasnya, ada nilai ujiannya, batas bawah sampai batas atasnya. Kemudian ada ini nih yang tepi bawah, tepi atasnya tadi ya. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Ya. Nah, ada midpoint atau nilai tengah, itu bisa menggunakan salah satu dari kolom kedua atau dari kolom ketiga. Yaitu batas atas tambah batas bawah dibagi 2 atau tepi atas dikurangi tepi bawah dibagi 2. Ya. Nah, ini ada frekuensi absolut ya di kolom ke-5. Nah, frekuensi absolut ini gitu ya. Jadi caranya adalah kita kan sudah punya data kelas 1 sampai kelas ke-7 ya. Nah, dari data mentah ini kita gunakan ini proses turus gitu ya. Bisa dilihat di sini adalah 60 sampai 64. Nah, coba 60 sampai 64 baris pertama nggak ada ya. 60 sampai 64 baris kedua juga tidak ada. Baris ketiga nih ada 60 6 sampai 64, 63 sudah. Baris selanjutnya ada 60 sampai 64 gak? Oke, baris selanjutnya juga nggak ada. Oh, oke, berarti jumlah data yang ada di kelas 1 yang dengan range nilainya 60 sampai 63 ini hanya ada 2 mahasiswa. Gitu ya. Nah, kemudian di kelas kedua 65 sampai 69. Dari batas dari garis pertama 65 sampai 69. Ya, ada 1 2 3 4 5 6. Di baris pertama ada 6 ya. 65 sampai 69. Terus kalian susuri per barisnya gitu ya. Kalian harus ingat gitu, yang kalian tulis ini lagi untuk di kelas yang mana. Ada lagi ya 65 sampai 69. Nah, di sini saya tadi juga menghitung hanya ada 6. Oke, berarti di kelas kedua yang nilainya antara 65 sampai 69 adalah ada 6 mahasiswa. Ya. Begitupun seterusnya, jadi kalian menggunakan sistem coret aja biar cepat saat ujian. Ya. Nah, total dari frekuensi absolut ini harus sejumlah mahasiswa yang ada di sini 70 peserta. Kalau kalian kurang dari 70 atau lebih dari 70 itu udah pasti salah. Ya, jadi total di sini harus sejumlah sampel yang kita dapatkan kayak gitu. Nah, selanjutnya di kolom ke-6 ada frekuensi kumulatif, bisa dilihat ya. Yang pertama kan ini 2. Ini terus 8 dari mana? 2 ditambah 6 jadi 8. 8 ditambah 15 jadi 23. 23 ditambah 20 jadi 43 dan seterusnya. Ingat, kumulatif itu adalah penjumlahan. Ya. Kemudian ada di kolom selanjutnya ada frekuensi relatif, itu dari mana? Itu adalah dari 2 ya. Kalau ini diambil dari frekuensi absolut ya, 2 dibagi 70 ya gitu. Kalau ini diambil dari tabel 5 dibagi 70 ya, tabel 5 kolom ke-5. Nah, kalau yang selanjutnya yang frekuensi kumulatif relatif ini diambil dari kolom ke-6 ya, dari kolom ke-6 dibagi 70. Ya, tolong bisa dari kepala tabelnya aja kita bisa tahu mana yang frekuensi saja, mana yang frekuensi kumulatif. Ya, jadi untuk yang frekuensi relatifnya itu harus mengikuti yang sebelumnya. Ya, tentunya untuk yang di
kolom 6, totalnya di sini harus 70 juga. Ya. Nah, kalau yang frekuensi relatif, total di sini harus 1. Kenapa? Karena kan ini 0, anggaplah ini adalah 2,8%, 8,5%, di mana totalnya adalah harus 100%, gitu kan ya. Artinya semua data sudah masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi ini, kayak gitu. Oke, jadi tolong dipahami gitu ya, ini adalah tabel distribusi frekuensi nilai ujian statistika industri. Di sini nanti ini insya Allah akan saya keluarkan di UTS gitu ya. Jadi kalian harus menghitung dengan cepat dan tepat tentunya untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini gitu ya. Jadi nanti misalkan tolong buatkan tabel distribusi frekuensi dari mulai kelas sampai frekuensi kumulatif relatifnya, seperti contoh tabel 2.5 ini kayak gitu. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif sendiri juga ada kurang dari atau lebih. Yang kumulatif relatif juga sama, ada kurang dari atau lebih. Nah, distribusi frekuensi relatif yaitu di sini hanya jadi dikalikan persen aja ya. Dua yang ini. Nih. Ini ada rumusnya ya, ini yang di kotak ini. Jadi 2 dibagi 70 dikali 100%. Yang ini 6 dibagi 70 dikali 100%. Kayak gitu ya. Di sini totalnya nanti harus 100% tentunya gitu. Ini adalah distribusi frekuensi yang relatifnya. Nah, kalau ini frekuensi kumulatifnya. Ya, kumulatif tadi ada kurang dari, ada atau lebih. Kebayangnya kalau di sini kurang dari 60. Sudah jelas pasti 0 karena data terkecilnya adalah 60. Kurang dari 65. Berarti yang kurang dari 65 ini adalah yang ini nih, yang dari frekuensi absolut yang pertama itu hanya ada 2 orang. Gitu ya. Ada 2 orang. Selanjutnya yang kurang dari 70. Oke. Berarti yang kurang dari 70 itu adalah untuk mahasiswa yang masuk ke kelas 1 dan kelas kedua, yaitu 8 ya. Jadi tolong dipahami kata-katanya di sini. Yang ini kurang dari, nah yang sebelah sini yang tabel 2.8 ini adalah atau lebih. Ya, jadi bisa dilihat dari sini ke bawahnya adalah dari 0 sampai 70. Kalau ini terbalik dari 70 sampai 0. Gitu ya. Jadi akan ketahuan kok ketika kita membuat distribusi kumulatif kurang dari atau lebih, ketika kita ada salah di tabel distribusi frekuensinya, di sini pun pasti akan salah, pasti ada yang aneh gitu ya. Nah, ini ada distribusi frekuensi relatif kumulatif gitu ya, kurang lebih sama saja caranya gitu ya, hanya saja dikalikan 100%. Ini bisa dilihat karena prosesnya sama persis kok. Di sini sudah ada cara-caranya juga. Gitu ya, tolong kalian baca lagi, cobain lagi sendiri ya, jangan malas. Karena kalau malas ya udah ntar wassalam saat ujian gitu ya. Silahkan dicoba gitu. Maksud dari langkah-langkah yang 5 langkah ini gitu ya. Harus dicoba sampai kalian membuat tabel distribusi frekuensi ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini ada yang namanya penyajian data ya. Di sini kita membuat grafik. Jadi dari tabel distribusi frekuensi itu kita bisa sajikan dalam bentuk grafik. Yang paling sering mungkin kita lihat adalah dalam bentuk histogram ya, dalam bentuk batang. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat tabel histogram dengan menggunakan Excel. Jadi silahkan kalian coba ya, kalian buat tabel 2.11 ini di Excel ya. Kemudian kalian coba convert ke dalam histogram seperti ini. Caranya mudah sekali. Mudah sekali, kalian harus bisa. Silahkan dicoba sendiri di rumah ya. Nah, ini histogram. Ada juga polygon frekuensi gitu ya. Nah, ini juga yang paling sering kita lihat juga gitu ya. Polygon frekuensi ini adalah perbedaannya kalau di sini mungkin kita menggunakannya tepi bawah ya, data yang di sini ya, tepi bawah aja. Gitu. Nah, kalau yang di sini yang polygon ini adalah kita menggunakannya adalah midpoint atau nilai tengahnya gitu ya, yang ingin kita tunjukkan di sini nih. Gitu. Sebenarnya untuk nilai-nilai yang di sumbu X ini bisa tergantung kita sebagai peneliti mau menyajikannya nilai tepi bawah atau batas bawah atau nilai tengahnya. Ya, itu juga
tidak masalah ya. Silahkan coba kalian membuat tabel 2.12 ini ya, karena yang kita gunakan yang ini aja nih gitu. Nah, ini harus bisa dalam bentuk poligon seperti ini. Caranya juga mudah, silahkan dicoba ya. Itu di Excel bisa. Ada juga OGIF gitu ya. Di sini itu OGIF itu adalah frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak atau mendatar atau eksponensial seperti ini. Ya, ini juga kita peroleh dengan menggunakan Excel tentunya bisa. Nah, oke, selanjutnya saya mau kasih tugas. Tugasnya nomor 2 ya. Tugasnya nomor 2 dari halaman 22 ya, yaitu kerjakan poin A, buat tabel distribusi frekuensi seperti di contoh yang tabel ini ya, yang tadi. Tabel 2.5 ya, buat tabel distribusinya seperti di tabel 2.5. Ya, jadi dari kelas sampai frekuensi kumulatif relatifnya. Kemudian setelah poin A, silahkan buat secara manual ya untuk poin C-nya. Untuk poin C-nya gambar tolong secara manual ya, membuat histogramnya aja. Poligonnya. Jadi kalau poligon ada dua grafik ya, ada grafik garisnya, ada histogramnya ya, ada batangnya. Oke, jadi itu saja tugasnya ya, yang poin nomor 2 di halaman 22 hanya poin A dan poin C-nya saja. Oke ya, semoga bisa dipahami, silakan dipelajari kembali ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian dari pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.